Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Captain Z. Baik, kembali lagi di sini gua akan menceritakan film yang berjudul Seven Years in Tibet. Film ini disutradarai oleh Jean-Jacques Annaud yang bergenre adventure, biografi, drama, history, dan war. Tahun film ini pada tahun 1997 dan film ini adalah sebuah film petualangan yang diadaptasi dari buku yang berjudul sama, Seven Years in Tibet pada tahun 1952. Buku tersebut merupakan karya Heinrich Herrer yang merupakan seorang pendaki, olahragawan, dan penulis dari Austria. Ia menceritakan bagaimana pengalamannya ketika menyelesaikan misi pendakian yang berujung gagal, di penjara, ditahan, dan hidup di Tibet hingga akhirnya pulang lagi ke Austria. Tokoh dalam film ini adalah Brad Pitt yang akan berperan sebagai tokoh utama sebagai Heinrich Herrer, David Elwes sebagai Peter, yang kemarin juga gue sempat nge-review film The Boys in Distant Pyjamas. Dia juga yang main sebagai Ralph, ayahnya si Bruno. BD Wong sebagai Ngawang Jigme. Baik, langsung aja, ayo kita langsung ceritakan filmnya. Pada scene pertama ini kita akan dibuka dengan orang-orang yang sedang berbondong-bondong meminta pemurnian dosa kepada Dalai Lama. Nah, Dalai Lama di sini adalah tokoh spiritual agama Buddha, yaitu seperti kepala biksu gitu bagi kepercayaan Buddha di Tibet. Dalai Lama dikenal sangat bijaksana. Pada saat itu, Dalai Lama itu masih kecil dan masih mempersiapkan dan dididik untuk memimpin Buddha dan masyarakat Tibet kelak. Gue yakin loh orang semuanya pada bertanya-tanya kan, kenapa sih kok pemimpinnya itu masih kecil gitu loh. Nah di sini gue berasumsi, sebelumnya maaf banget ya bagi teman-teman yang agamanya Buddha gitu kan. Kalau misalkan gue salah bisa bisa tolong langsung diperbaiki, ditegur aja. Nanti videonya bisa gue take down dan gue edit kembali. Asumsi gue di sini adalah Dalai Lama itu adalah perwujudan orang baik terdahulu. Karena kan orang Buddha mempercayai reinkarnasi ya. Nah menurut gue di sini tuh beliau ini adalah perwujudan atau reinkarnasi orang-orang baik terdahulu gitu loh, atau mungkin orang yang terhormat terdahulu. Kenapa gue berasumsi gini? Karena nanti di pertengahan film juga ada scene yang dimana si Heinrich ini nggak boleh ngebunuh cacing ketika ia mau bangun bioskop di Tibet. Karena menurut orang-orang sekitar, cacing bisa saja reinkarnasi dari orang-orang terdahulu gitu loh. Makanya gue berasumsi seperti itu. Maaf ya kalau misalnya salah. Kemudian scene berpindah kepada Heinrich Herrer, seorang yang berasal dari Austria yang sangat meninggikan egonya gitu. Dan tanpa tega ia meninggalkan istrinya Ingrid yang sedang hamil untuk melakukan ekspedisi penaklukan Gunung Himalaya. Tepatnya di puncak Nanga Parbat yang ditugaskan oleh negara Jerman. Sebenarnya tujuan penaklukan gunung ini adalah semata-mata Jerman tuh nggak mau kalah dari negara-negara lain yang udah berhasil menaklukkan gunung tersebut. Makanya ia mengutus beberapa orang untuk mengibarkan bendera Nazi di puncak Nanga Parbat. Bisa dikatakan sebagai gengsi nasional lah ya. Ekspedisi ini dipimpin oleh Peter dan anggotanya adalah Hans, Lutz, dan Heinrich itu sendiri. Heinrich menitipkan anak dan istrinya kepada temannya, Horst. Tolol sih ini, istrinya nih cakep, mantep, dititipin ke temennya. Ya diembat lah bos, kan. Di sini sebenarnya si Heinrich ini sebenarnya belum mau punya anak nih sama si Ingrid. Makanya untuk melampiaskannya itu dia menerima ekspedisi ini gitu kan. Makanya dia kabur melarikan diri ke Gunung Himalaya untuk menaklukkan puncak Nanga Parbat. Diceritakan bahwa sebelumnya udah ada yang melakukan misi ini dari Jerman, namun semuanya itu gagal. 11 pendaki tewas karena longsor salju. 29 Juli 1939. Heinrich sudah sampai di ketinggian 22.000 kaki, tepatnya di Camp 4. Pada saat ini mereka menghadapi medan yang sangat sulit karena terkenal dengan esnya. Pada saat ini bayi Heinrich sudah berusia 1 bulan. Heinrich pada saat ini sangat tidak berkonsentrasi. Ia bimbang memikirkan anaknya dan istrinya. Akibatnya Heinrich pun terjatuh yang menyebabkan kakinya terluka parah. Ditambah lagi ketika menghadapi jalur berbatu, Peter juga ikut terjatuh nih. Heinrich pun harus menahan talinya yang menyebabkan kakinya tambah parah. 5 Agustus 1939. Salah satu rekan Heinrich memprediksi bahwa besok akan terjadi longsor salju, yang akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda untuk beristirahat sejenak sambil menunggu badai berlalu. Saat ini Heinrich berpikir bahwa ekspedisi ini adalah sebuah kesalahan. Ia sangat merindukan istri dan anaknya. Benar saja, besoknya terjadi longsor salju. Awalnya si Heinrich ini yang egois, ia pengen tetap lanjut ke puncak sendirian, tetapi dicegah oleh Peter yang saat itu memerintahkan mereka semua untuk turun lagi. Memang ya guys, dalam perjalanan jauh itu sifat asli seseorang tuh bakal benar-benar terlihat. Pada perjalanan turun, Heinrich bertemu dengan seseorang yang memberikan foto Dalai Lama yang dipercaya untuk melindungi diri dan simbol pertolongan. Di tengah perjalanan,
Heinrich dan yang lainnya disergap oleh segerombolan tentara yang mengatasnamakan musuh negara Jerman. Akhirnya mereka dibawa ke Dehradun POW Camp, India, 15 Oktober 1939. Akhirnya mereka semua sampai di kamp tahanan. Berkali-kali si Heinrich ini mencoba kabur dari tahanan, tapi gagal terus. Di dalam camp, Heinrich terus memikirkan dan merindukan istri dan anaknya, hingga akhirnya ia membuat surat untuk istrinya. Di tengah makan siang, Ingrid, istrinya Heinrich, mengirim surat balasan yang isinya adalah istrinya malah memutuskan untuk bercerai dengan Heinrich. Istrinya meminta Heinrich untuk menandatangani surat perceraian dan memutuskan untuk menikah dengan Horst, temannya sendiri. Istrinya juga mengatakan bahwa anaknya juga sudah mengakui Horst sebagai papanya. September 1942, Peter dan lainnya akan bersiap-siap untuk kabur. Mereka juga ngajak si Heinrich dengan alasan si Heinrich lah yang udah tahu jalan tikus berkat pengalaman yang udah berkali-kali mencoba kabur kan. Tapi karena si Heinrich yang egois ini awalnya nggak mau dan memutuskan untuk kabur sendiri. Tapi karena frustasi, udah diceraikan istrinya juga kan, dan mengingat prestasinya dalam kabur juga sangat buruk, akhirnya Heinrich memutuskan untuk ikut. Penyamaran dilakukan dengan berpura-pura menjadi tentara dan membawa gerobak yang isinya adalah makanan mereka. Akhirnya mereka semua sampai keluar camp. Heinrich yang masih egois memutuskan untuk berpisah dengan Peter dan yang lainnya. Heinrich yang kelaparan memutuskan untuk mencuri makanan sesembahan di tempat ibadah berupa remahan biskuit dan ayam mentah. Sempat ketahuan warga sih, akhirnya ia berhasil kabur. Karena kualat, Heinrich ini jatuh sakit. Ia beristirahat di bebatuan. Pada saat ini juga Peter menemukan keberadaannya dan memberikannya obat magnesia. Peter hanya sendiri, teman yang lainnya ada yang tertangkap, ada juga yang sakit dan mengharuskan kembali ke kamp tahanan. Pada saat inilah pertualangan mereka berdua dimulai. Mereka memutuskan menuju ke Tibet dengan jarak tempuh sekitar 69 km. Di tengah jalan, mereka ketemu sama dua orang yang melarang mereka masuk ke Tibet. Dua orang itu mengatakan bahwa Tibet adalah kota suci dan orang asing tak boleh ada yang masuk. Tapi si Heinrich berhasil mengusir mereka dengan mengejeknya. Akhirnya, mereka sampai di perkampungan dan di sana Heinrich dan Peter meminta izin untuk beristirahat dan meminta makanan. Tapi karena sudah menjadi adat dan budaya yang menyatakan bahwa kekuatan luar akan merusak Tibet, akhirnya mereka diusir dan dikawal oleh dua penjaga yang membawa mereka kembali ke India. Selama perjalanan mereka terus diawasi oleh dua orang itu. Jika mereka kabur dari penjagaan, mereka berdua akan ditembak. Saat masuk pasar, mereka berdua harus barter barang agar bisa membeli makanan. Di sini si Heinrich mengaku bahwa ia tak memiliki barang yang berharga untuk ditukarkan. Akhirnya Peter yang memiliki arloji menukarkan arlojinya untuk ditukar dengan sejumlah makanan. Ternyata kedua pengawal ini sangat menyukai hal-hal yang berbau tentara. Hal ini dimanfaatkan Heinrich untuk kabur dengan membohongi kedua pengawal ini bahwa ia mempunyai sepatu tentara yang indah, yaitu Krempen. Lantas ia memakaikan sepatu itu dengan kuat. Sebelum itu, Heinrich dan Peter mencontohkan beberapa gerakan militer kepada penduduk setempat. Dan mereka terhibur. Ia pun kemudian mencontohkan bagaimana tentara Jerman berlari. Dari sinilah mereka berhasil kabur karena dua pengawal tersebut memakai sepatu salju yang tidak bisa digunakan di bebatuan. Akhirnya mereka berhasil kabur dari penjagaan tentara tersebut. Pada saat istirahat, Peter melihat ke tasnya Heinrich. Ternyata Heinrich memiliki jam tangan yang sama dengan Peter ketika di pasar tadi. Padahal Heinrich tadi kan ngakunya dia nggak punya nih. Sedangkan nyatanya si Heinrich ini punya 3 jam tangan. Peter marah. Ia memakai Heinrich licik, angkuh, dan tamak. Ia juga mengingatkan Heinrich akan prinsip dasar dalam perjalanan. Peter meninggalkannya. Heinrich tersadar nih akan kesalahannya. Dia di sini mulai mengerti arti dari persahabatan. Ia segera menyusul Peter dan segera meminta maaf atas kesalahannya. Tak lupa juga Heinrich memberikan jam tangan yang ia miliki sebagai tanda permintaan maaf. Akhirnya mereka pun kembali jalan. Selama perjalanan, Heinrich dan Peter menemukan banyak sekali orang yang sedang berjalan menuju Tibet guna melakukan pemurnian dosa kepada Dalai Lama. Mereka percaya semakin sulit perjalanan, semakin besar pula pemurniannya. Memasuki musim salju, tubuh Peter semakin lemah. Ia kedinginan. Kakinya mulai membusuk karena perjalanan yang sangat jauh dan sepatunya yang sudah mulai rusak. Dengan rasa iba, Heinrich memberikan sepatunya dan mengobati kakinya Peter dengan tulus. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Apesnya, ketika sedang bermalam,
Mereka diculik oleh segerombolan preman yang meminta uang dan pakaian. Mereka ditahan pada malam itu, dan pada malam itu juga Heinrich dan Peter berhasil melarikan diri dengan mencuri kuda si preman tersebut. Esoknya, ia menjadikan kuda itu sebagai makanan, dan mereka pun bertemu dengan orang-orang yang sedang menuju ke Lhasa, Tibet. Ia meminta rombongan itu agar membawanya ke sana, dengan memberikan kertas petunjuk P3K yang dikatakan kepada mereka itu adalah sebuah surat izin. 1 bulan perjalanan, akhirnya mereka tiba di kota terlarang, Lhasa, Tibet, yang dimana tempat Dalai Lama berada. Mereka sangat beruntung karena tidak ketahuan penjaga, karena orang asing gak ada yang boleh masuk kan ke kota tersebut. Memasuki gerbang kota tersebut, ia melihat nenek-nenek yang sedang memberikan makanan anjing. Karena udah sangat kelaparan, si Heinrich dan Peter ini ikut makan makanan anjing tersebut, dan tentunya nenek-nenek itu marah kan dan berteriak. Datanglah kepala rumah tersebut bernama Kungo Sarong. Dengan kebaikan hatinya, Peter dan Heinrich diundang makan siang di rumah tersebut. Ia segera menemui menteri untuk memberikan izin tinggal di Lhasa kepada Heinrich dan Peter. Hingga akhirnya kabar Heinrich dan Peter sampai ke telinga sekretaris negara, Ngawang Jigme. Ngawang mengutus Pema laki untuk mengukur ukuran badan mereka untuk dibuatkan baju sebagai hadiah. Sehari-hari, Heinrich, Peter, dan Pema menghabiskan waktu bersama. Heinrich yang berusaha mendekati Pema nampaknya kalah saing nih sama si Peter yang gayanya cool. Hingga pada saat mereka bermain ski, Dalai Lama melihat Heinrich dari kejauhan. Sepertinya Dalai Lama mulai tertarik pada Heinrich. Mei 1945, Peter dan Pema menikah. Lagi-lagi Heinrich gagal dalam percintaan, dan lagi-lagi dengan sahabatnya sendiri. Heinrich mendatangi rumah Peter dan mengucapkan selamat atas pernikahan mereka berdua. Peter dan Pema tinggal agak jauh dari keramaian. Kini Heinrich ditugaskan untuk memetakan seluruh kota Lhasa karena kesibukannya mengharuskan ia pindah dari rumah Kungo Sarong. Ngawang Jigme mengabarkan ke Heinrich bahwa Jerman telah menyerah dan perang telah usai. Ketika hendak pulang, ia mendapatkan surat. Ternyata surat itu berasal dari Rolf, anaknya, yang berisi, "Mr. Heinrich, kau bukanlah ayahku. Jangan kirimi aku surat lagi." Hancurlah hati Heinrich. Tak jadi ia pulang. Hingga esoknya, ia dikirimi surat dari Ibunda Agung Dalai Lama, yang menyatakan bahwa Dalai Lama sangat ingin bertemu dengannya. Dalai Lama sepertinya memandang Heinrich ini sebagai orang yang luas akan wawasan. Pada pertemuannya, Dalai Lama menginginkan Heinrich membangun bioskop. Ia juga akan dibayar setiap harinya. Nah, di sini ini juga membuat gue berasumsi tadi kan, bahwa Dalai Lama adalah reinkarnasi dari orang-orang Buddha terdahulu. Di sini kan lagi bangun bioskop nih. Nah, mereka tuh nemu cacing. Dan katanya orang-orang sekitar, dia memerintahkan Heinrich untuk nggak membunuh cacing tersebut. Dalai Lama memberitahu, bisa saja cacing itu adalah reinkarnasi dari orang tua kamu terdahulu, katanya gitu. Setiap hari, Heinrich menemui Dalai Lama untuk mengajarkan hal-hal yang tak pernah ia ketahui. Mulai dari letak negara, mengajarkan nyetir mobil, dan lain-lain. Bioskop pun jadi. Heinrich menggelar sebuah acara Natal. Di acara itu pula, Heinrich memberikan kejutan pada sahabatnya, yaitu jam tangan yang dulu pernah dibarterkan. Dalai Lama adalah orang yang sangat baik sebenarnya. Ia juga nggak pernah menganggap dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Sikap itu ditunjukkan bersama Heinrich. Dalai Lama menanyakan banyak hal mengenai dunia luar, dan Heinrich pun menjawab dengan sempurna. Hal ini yang membuat Dalai Lama tertarik dan terus menggali informasi dari Heinrich tentang dunia luar. Pada malam hari, lagi-lagi Heinrich diperintahkan Dalai Lama untuk ke istana. Dalai Lama bercerita bahwa ia bermimpi desa Takster yang ada di Amdo yang mana itu adalah tempat kelahirannya diserang oleh komunis Cina. Dan ternyata mimpi ini adalah awal dari gejolak politik. Esoknya mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Desa Takster benar-benar diserang. Hingga akhirnya menteri diperintahkan untuk membuat pasukan tentara. Sementara itu, rakyat Tibet juga membangun landasan untuk menyambut jenderal Cina yang akan melakukan negosiasi dengan Dalai Lama. Kelembutan Dalai Lama nampaknya tak diindahkan oleh bangsat komunis itu. Bahkan komunis Cina ini mengatakan bahwa agama adalah racun. Fuck man. Cina melakukan penyerangan di perbatasan Tibet, Chamdo. Pasukan Tibet yang dipimpin langsung oleh gubernur baru mereka, Ngawang Jigme, mempertahankan area tersebut. Tapi karena kalah jumlah, karena kalah pengalaman, kalah amunisi, akhirnya mereka kalah. Di sini Heinrich juga sangat tak menyukai Ngawang Jigme ya, yang terlalu bersikap diplomatis terhadap komunis. Nah, ketakutan itu benar-benar terjadi. Tibet kalah perang hanya dalam waktu 11 hari. Ngawang Jigme menghancurkan gudang persenjataan Tibet dan menyatakan menyerah kepada komunis, pengkhianat.
Akhirnya Tibet berhasil diduduki oleh komunis Cina. Heinrich yang menyuruh Dalai Lama untuk ikut pergi bersamanya karena posisinya yang sekarang ini sangat tidak aman, ditolak oleh Dalai Lama karena ia yang harus melindungi rakyatnya. Dalai Lama menyadarkan Heinrich untuk segera pulang dan bertemu anaknya. Dengan berat hati, setelah penobatan Dalai Lama, Heinrich pulang ke Austria untuk menjalani hidup baru. Ia berpamitan dengan Dalai Lama. Dalai Lama memberikannya hadiah berupa mainan. Heinrich juga tak lupa berpamitan kepada Peter, sahabatnya. Sesampainya di Austria, ia langsung menemui Ingrid dengan maksud menemui anaknya, Rolf. Namun anaknya tak mau menemuinya dan bersembunyi. Heinrich membuka mainan yang diberikan oleh Dalai Lama dan memainkannya, kemudian pergi. Singkat cerita, Heinrich dan putranya akhirnya mendaki bersama. Di akhir film ini dituliskan bahwa ada 1 juta rakyat Tibet mati karena penjajahan Cina dan sebanyak 6.000 bangunan dihancurkan. Di tahun 1959, Dalai Lama terpaksa pergi ke India, dan hingga film ini dibuat tahun 1997, Dalai Lama masih tinggal di sana. Di tahun 1989, Dalai Lama memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian, Nobel Peace Prize. Film pun selesai. Oke, sekian dari alur cerita Seven Years in Tibet. Ini film keren banget sih. Kalau misalnya gue belum punya ini sih, belum punya rincian penilaiannya ya. Cuma tuh kalau dari keseluruhan, gue nilai ini dari 1 sampai 10, gua kasih di angka 9. Mulai dari actingnya, sinematografinya, mulai dari audionya, semuanya keren pokoknya. Ketika si Brad Pitt ini, si Heinrich ini kan yang diperankan Brad Pitt ini kan awalnya kan dia kan orang yang sangat egois gitu kan, meninggikan egonya. Cuma tuh di akhir, di pertengahan film, ia berhasil memutarbalikan itu semua. Menjadi orang yang perhatian, menjadi orang yang ngerti akan persahabatan gitu kan. Sekian ya.